Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang ada di masyarakat yang perlu dikaji hukum fikihnya. Nah, pada video kali ini yang kita bahas adalah permasalahan seputar akikah. Di antara permasalahan seputar akikah yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat antara lain, bagaimana hukum mengakikahi diri sendiri karena dahulu orang tua belum mengakikahi? Bagaimana hukum akikah bagi bayi yang baru lahir kemudian meninggal? Apakah boleh mengakikahi orang tua yang sudah meninggal? Nah, sebelum kita bahas dan mengkaji secara hukum fikihnya tentang 3 pertanyaan tadi sebelumnya, mari kita lihat video tentang akikah berikut ini. Islam merupakan agama yang indah. Setiap perintah maupun larangan Allah pasti memiliki hikmah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya akikah. Akikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Akikah diperuntukkan bagi orang tua yang baru saja dikaruniai anak dan mereka mampu melaksanakannya. Akikah dilaksanakan dengan menyembelih kambing atau domba untuk dimakan atau dimasak, dibagikan dan dimakan bersama-sama. Jika bayi terlahir laki-laki, maka 2 ekor kambing atau domba, dan jika bayi yang terlahir perempuan, maka 1 ekor saja. Menurut pendapat ulama fikih, waktu terbaik untuk melaksanakan akikah adalah 7 hari setelah kelahiran sang bayi. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14. Jika pada hari ke-14 belum bisa, maka pada hari ke-21. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahanda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi telah bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 kelahiran anak, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Hadis riwayat Baihaqi. Akikah hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun apabila orang tua tidak mampu melaksanakannya sampai anaknya menuju akhil balik, maka gugurlah kewajibannya. Para sahabat, tabi'in dan tabi'at pada zaman dahulu sangat mengutamakan untuk melaksanakan akikah ini karena keutamaan dan kebaikannya yang sangat besar. Untuk orang tua yang benar-benar tidak mampu mengakikahi anaknya, maka tidak apa-apa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan pertama, yaitu masalah seputar apakah akikah untuk diri sendiri itu diperbolehkan. Nah, mengenai hal ini kita harus mengingat dan kembali pada hukum asal akikah, yaitu sunnah muakkad bagi orang tua yang telah dikaruniai anak. Jadi hukum kesunahan bagi orang yang melaksanakan akikah itu untuk orang tua, bukan untuk anak. Nah, apabila anak ingin memperoleh pahala sunnah dari akikah, maka ya dia mengakikahi anaknya nanti. Tapi ketika ia ingin mengakikahi dirinya sendiri, maka hal itu tidak apa-apa. Hal ini juga dijelaskan dalam mazhab Syafi'i yang tertulis dalam buku kitab Fathul Qorib Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau berkata bahwa akikah tidak luput jika diakhirkan setelah itu. Jika akikah diakhirkan hingga balik, maka gugurlah tanggung jawab akikah dari orang tua terhadap anak. Adapun setelah balik, anak punya pilihan bisa untuk mengakikahi dirinya sendiri. Nah, berdasarkan dari kajian kitab tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa
ketika seorang anak sudah menuju akil balik dan orang tua belum sempat mengakikahi, maka gugur kewajiban orang tuanya untuk mengakikahi. Artinya, pahala kesunahan tidak didapat oleh orang tuanya. Nah, ini seperti hukum kesunahan sholat duha. Nah, ketika waktu sholat duha sudah habis pada suatu hari, maka hukum sunnah sholat duha sudah habis hari itu. Dan apabila kita ingin mencari kesunahan sholat duha, maka kita laksanakan di hari berikutnya, seperti itu. Namun ketika seorang anak ingin mengakikahi dirinya sendiri karena sampai akhir balik dia belum diakikahi, maka hal ini tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa perintah akikah ini untuk orang tua. Jadi pahala kesunahannya ini untuk orang tua. Jadi ketika kita ada pertanyaan di seputar masyarakat tentang saya belum akikah tapi saya akan melakukan ibadah kurban, lalu mana yang harus saya dulukan? Maka jawabannya adalah karena akikah ini kita boleh melaksanakannya sebagai anak yang belum diakikahi. Nah, kurban itu perintahnya untuk kita. Kurban itu perintah untuk kita, sedangkan akikah itu perintah untuk orang tua kita. Jadi yang harus kita dulukan adalah ketika saat itu adalah waktu untuk korban, ya kita korban karena itu waktu untuk korban. Sedangkan untuk mengakikahi diri kita, ya itu terserah kapan saja bisa kita lakukan begitu. Tapi yang merupakan perintah untuk kita yaitu ibadah kurban. Nah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu tentang mengakikahi bayi yang sudah meninggal. Mungkin sudah biasa jika mengakikahi bayi yang lahir dengan sehat. Namun, bagaimana hukum mengakikahi bayi yang lahir kemudian meninggal? Jawabannya adalah ketika seorang bayi yang di dalam kandungan meninggal atau ketika sudah lahir kemudian dia meninggal, maka bisa diakikahi atau disunahkan untuk diakikahi. Karena ketika bayi sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan, maka bayi tersebut sudah diberikan ruh di dalam dirinya. Maka ketika dia meninggal lebih dari 4 bulan di kandungan atau sampai dengan sudah dilahirkan lalu ia meninggal, maka hukumnya diakikahi. Nah, ada juga sebuah hadis yang menjelaskan tentang perintah akikah. Dan dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa setiap anak digadaikan dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam penjelasan hadis ini dijelaskan bahwa maksud tergadai dalam hadis itu adalah tertahan dari suatu kebaikan yang seharusnya diperoleh oleh orang tua, dan kebaikan itu bisa diperoleh atas kelahiran anaknya bila anaknya itu diakikahi oleh orang tuanya atau ayah. Jadi orang tua bisa mendapat kesunahan akikah atau kebaikan dari akikah ini bila ia telah melaksanakan akikah. Jadi ketika anaknya lahir tetapi meninggal, maka disunahkan untuk diakikahi agar dia tetap mendapat kebaikan dari akikah ini meskipun anaknya sudah meninggal. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah diperbolehkan mengakikahi orang tua yang sudah meninggal karena dahulu orang tua belum pernah diakikahi. Nah, untuk hal ini fenomena ini sangat marak sekali di masyarakat, apalagi di sekitar daerah saya. Ada tetangga saya yang beberapa mengakikahi orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, dan akikah itu dilaksanakan bertepatan ketika hari ke-7 kemeninggalan orang tuanya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana hukumnya? Menurut para ulama fikih, hal ini tidak disyariatkan karena perintah akikah ini untuk kelahiran bayi dan perintah ini untuk orang tua, bukan untuk anak mengakikahkan orang tuanya, seperti itu, bukan, karena perintah ini untuk orang tua mengakikahkan anaknya. Nah, jadi jika kita akan mengakikahi orang tua yang sudah meninggal, hal ini tidak disyariatkan. Nah, hal yang selalu harus kita ingat bahwa perintah akikah ini untuk orang tua. Jadi ketika kakek kita tidak mengakikahi orang tua kita, itu bukanlah hak kita untuk mengakikahi orang tua kita.
karena perintah akikah itu untuk orang tua atau untuk ayah dari anak tersebut. Seperti itu. Jadi ketika kakak kita belum mengakikahi orang tua kita hingga orang tua kita sudah meninggal, maka gugur kewajiban kakak kita untuk mengakikahinya, dan kita tidak perlu mengakikahi orang tua kita karena sekali lagi perintah akikah untuk orang tua, bukan untuk anak. Itu. Nah, selesai sudah pembahasan kita hari ini seputar permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat dan banyak dilakukan tapi belum mengerti hukumnya. Seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.